Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Bersama saya, Pendeta Romauli Sihaan, dalam renungan harian menurut Almanak HKBP, mari kita bersama-sama belajar untuk terus mencintai kehidupan kita di dalam kasih Tuhan. Tentu, hidup yang mencintai di dalam kasih Tuhan harus berlandaskan firman-Nya. Dan marilah kita terus belajar tentang firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah penuntun hidup yang sejati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang selalu baru bagi kami. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu untuk memohon belas kasih Tuhan agar senantiasa mengajar kami dan terus memelihara kehidupan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang senantiasa terus mengajar kami dan memberi hikmat bagi kami untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 7 Februari 2025 tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 1. Dalam bahasa Batak, Tolu Musa 20 Tolu ayat Sada. Saya akan bacakan bagi kita semua dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dang jadi para ratonmu barita gap-gap, jala unang paher bang tanganmu, rap dohot parjahat, gabe si tindakon hagiduhon. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kebohongan adalah tindakan memberikan informasi yang tidak benar dengan maksud menipu orang lain. Kebohongan itu adalah suatu kepalsuan. Dia memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dia memberikan informasi yang tidak benar, yang tidak baik. Meskipun pembohong yakin informasi tersebut tidak benar, dia masih tetap memberitakannya. Ya, pembohong itu bermaksud untuk menipu dan menyesatkan tentunya. Saudara-saudara, kebohongan itu bisa dalam bentuk komunikasi lisan atau dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, tulisan ataupun tindakan di dalam kehidupan. Berbohong itu adalah berdusta, menjadi saksi dusta, merekayasa, memanipulasi, memfitnah, memutarbalikkan fakta untuk mendapatkan keuntungan atau menguntungkan orang lain. Sifat atau perbuatan berbohong ini adalah suatu tindakan yang menguntungkan pribadi. Tentu itu hanya di awalnya atau sementara. Tetapi kebohongan justru akan menimbulkan mara bahaya bagi dirinya dan juga bagi diri orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyebarkan kabar bohong. Agar kita memilah mana yang baik, mana yang pantas untuk kita beritakan. Jika informasinya benar, jika data-datanya sudah lengkap, kita boleh menyaksikan kebenaran.
Tapi jika kita belum mendapatkan fakta yang valid, janganlah coba-coba untuk memberitakan. Karena belum tentu berita yang kita sampaikan itu adalah suatu berita yang baik, berita kebenaran yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang banyak faktor yang menyebabkan kebohongan atau ketidakjujuran ini. Baik itu datang dari dalam diri ataupun dari luar. Tetapi yang perlu kita sadari, dampak dari kebohongan ini pastilah merusak diri kita dan juga merusak hubungan kita dengan orang lain. Sehingga dampak dari kebohongan itu justru menimbulkan masalah baru dan bahkan mengakibatkan masalah-masalah yang lebih besar. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejak awal kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan. Dan secara khusus di dalam renungan kita pada hari ini, perintah Allah kepada bangsa Israel agar mereka tidak menyebarkan kabar bohong, agar mereka tidak berdusta. Bahkan di dalam dustanya mereka membantu orang-orang yang bersalah dan di dalam menyaksikan suatu kesaksian yang tidak baik atau tidak benar. Saudara, tentu hari ini kita diingatkan kembali akan pesan firman Tuhan dan juga hukum Taurat yang setiap minggu kita baca. Janganlah engkau mengucapkan saksi dusta. Firman Tuhan mengatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Di luar dari itu datangnya dari si jahat. Artinya di dalam kehidupan ini kita harus tegas. Tentu ketegasan kita harus di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari kebohongan ini pastilah sesuatu hal yang mengecewakan. Dampaknya merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang-orang yang di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada standar Allah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Janganlah kita berfokus hanya untuk kesenangan dan keuntungan sementara. Tetapi marilah kita melihat betapa pentingnya kejujuran itu agar kita tenang, bahagia, damai sejahtera, dan kebahagiaan kita pun mengalir menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Karena memang kebohongan ini sangat berakibat fatal bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kebohongan mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri, merusak hubungan kita dengan orang lain, hilangnya dukungan sosial, mengurangi kredibilitas diri kita, bahkan menciptakan konflik, ketegangan, masalah-masalah baru di dalam sosial kehidupan kita. Kecemasan, stres, itu akan selalu ada di dalam diri kita jika kita terus hidup di dalam kebohongan. Dan ingat saudara, sekali kita berbohong, maka itulah awal terciptanya kebohongan-kebohongan yang lain. Karena untuk menutupi kebohongan kita, maka kita akan menghadirkan kebohongan lain untuk mendukung kebohongan kita sebelumnya. Dan itulah yang membuat kita semakin tergerus, semakin terseret arus, dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Saudaraku, marilah kita hidup di dalam kebenaran. Katakanlah kebenaran itu dan teruslah nyatakan di dalam kehidupanmu. Jangan berbohong, karena kebohongan itu tidak dikenan Tuhan dan kebohongan itu akan mencelakakan orang lain dan tentu dirimu juga. Marilah kita hidup di dalam kebenaran, menyaksikan kebaikan Tuhan dan terus mengerjakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Biarlah kami Tuhan selalu menjadi saksi kebenaran Tuhan. Jangan biarkan kami berkata-kata kebohongan, sehingga kebohongan itu membuat kami semakin jauh dan jauh daripada-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik, pemberita kabar kebenaran, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pakailah kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.